Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran interaktif jarak jauh. Jadi dalam bab ini saya akan menyampaikan materi pewarisan sifat, yang mana di sana adalah setiap makhluk hidup akan menghasilkan keturunan. Kemarin sudah kita pelajari, yang mana di sana pewarisan sifat itu akan terbawa oleh keturunannya ketika kita melihat suatu makhluk hidup menghasilkan keturunannya. Kita amati gambar berikut. Materi di sini nanti sesuai di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut, yang mana kita sebagian besar adalah umat muslim. Di situ sudah diperintahkan bahwasanya setiap makhluk hidup akan mewarisi sifat-sifat dari induknya. Di dalam surat Al-Aqaf ayat 15 sebagai berikut. Nah, kompetisi dasarnya adalah memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Terus kompetisi dasarnya adalah mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk dari anak gambar yang mirip. Berarti di situ adalah ada kesamaan gen. Nah, indikator di sini pertama adalah mendeskripsikan materi genetika yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu disebut gen atau kromosom. Terus membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediat. Terus hukum penurunan sifat yang disampaikan atau ditemukan pertama kali adalah oleh Mendel. Berikutnya adalah materi pertama yang perlu kita perhatikan adalah peta konsep sebagai berikut. Perhatikan. Nah, ini. Tuh, perhatikan peta konsep berikut. Terus di sana ada kata kunci yang harus dipahami dalam pewarisan sifat. Di sana adalah tentang gen, kromosom, gamet, sifat dominan, sifat resesif, monohibrid, hibrid, intermediat, genotip, dan fenotip. Nah, pewarisan sifat, faktor penentu pewarisan sifat di situ adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas, atau istilahnya cabang yang mempelajari khusus tentang ilmu keturunan yang disebut dengan genetika. Itu. Terus berikutnya, pengertian berikutnya, gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom. Gen terletak di dalam kromosom. Lah, kromosom itu sendiri terletak di dalam inti sel. Secara tidak langsung di sana pembawa sifat keturunan itu gen, jadi urutannya adalah sel, yaitu pada inti selnya. Terus kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut kromosom homolog. Nah, gambarnya perhatikan seperti ini. Nah, letaknya gimana? Perhatikan strukturnya. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kamu perhatikan ya. Kepala disebut sentromer dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, perhatikan gambar ini, bagiannya itu seperti itu ya. Tuh. Terus berikutnya, bentuk-bentuk itu macam-macam. Kalau ada kromosom yang sama itu disebut metasentrik, terus ada subsentrik itu besar kecilnya tidak sama, akrosentrik lebih kecil lagi, kalau tidak punya sisian itu namanya telosentrik gitu. Tipe kromosom pada dasarnya pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pada kromosom tubuh disebut autosom,
Sedangkan yang kromosom artinya adalah pada tubuh kromosom kelamin disebut juga gonosom, yaitu artinya adalah kromosom yang menyusun organ kelamin. Biasanya di situ adalah sepasang. Nah, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda. Ada dua macam bentuknya. Ada yang namanya sel kelamin pada laki-laki itu yaitu kromosom X, dan penentunya lagi yang satu adalah kromosom Y. Pada wanita kromosomnya itu adalah XX, sedangkan pada pria adalah XY. Nah, jumlah kromosom inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N saja, tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia contohnya adalah hanya berjumlah 46, yang mana 46 itu terdiri dari 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya atau sperma dan ovumnya itu ada 23 kromosom. Sehingga nanti kalau sperma 23, ovum 23, bila bertemu akan menjadi 46. Dalam pembelahan kemarin juga kalian sudah memahami pembentukan gamet ya. Terus istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang perlu kita perhatikan anak-anak. Jadi yang pertama di sana adalah dalam pewarisan sifat itu yang perlu diketahui adalah ada istilah parental. Parental itu induk, bapak, ibu. Sedangkan filial itu keturunan. Kalau dalam bahasanya mudah dibuat ya, kalau F di simbolnya itu F itu adalah anak, F2 itu adalah cucu. Nah, sedangkan genotip itu adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, masih di dalam gen. Sedangkan fenotip itu nanti adalah sifat-sifat yang nampak dari luar. Oh, misalnya rambutnya keriting. Oh, misalnya daun telinganya cekong. Terus misalnya hidung mancung, itu termasuk fenotip. Terus kalau pada tumbuhan misalnya buah besar, buah kecil, batang tinggi, itu termasuk fenotip. Nah, itu nanti masih lagi gamet. Istilah dalam pewarisan sifat ada gamet itu sama saja sel kelamin anak-anak. Kalau sel kelamin itu ya kalau pada manusia ya sel sperma, itu sel gamet jantan, sedangkan sel telur itu adalah sel gamet betina. Terus sifat dominan itu artinya adalah sifat yang dapat menutup sifat yang lain. Berarti di sana punya simbol huruf besar. Misalnya A besar, A kecil, berarti sifat A besar itu nanti menutupi sifat A kecil. Sifat resesif itu berarti sifat yang tertutup jika ada sifat yang dominan. Berarti di situ tadi sudah saya katakan, misalnya nanti simbolnya adalah huruf kecil. Lah, sekali lagi anak-anak, gen itu nanti disimbolkan dua atau sepasang. Terus ada sifat intermediate. Sifat intermediate itu sifat akan timbul sifat baru jika dia ketemu pasangannya. Misalnya C besar itu misalnya warna coklat. Sedangkan P besar itu putih. Sedangkan H itu hitam. Misalnya H besar hitam. Tapi nanti kalau di sana ketemu P itu kok intermediate putih, ketemu H itu hitam, kok sifat putih intermediate terhadap hitam, itu nanti kalau P dengan H tidak menjadi putih atau hitam, tetapi campuran sehingga menjadi abu-abu. Terus heterosigot itu pas homosigot itu homo itu sama sigot itu simbolnya ya. Jadi kalau gen itu ada homosigot berarti pasangannya sama A besar, B besar, A kecil itu. Sedangkan yang heterosigot pasangan gennya tidak sama. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil itu. Terus ada istilah alel. Alel itu adalah anggota dari sepasang gen.
Jadi gen itu nanti untuk bunga warna merah misalnya adalah R besar, sedangkan R kecil itu nanti adalah gen untuk misalnya warna putih. R besar dan R kecil adalah satu sama lain merupakan alel atau pasangannya. Nah, ini perhatikan anak-anak, gambar ini nanti tugasnya lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu, mulai yang pertama itu A, mata, B, perhatikan bulu mata, C, bentuk rambut, D, hidungnya, E, ini telinganya ini ya lekuk enggak, dan F itu nanti lekuk atau tidak. Nah, itu nanti hasilnya kamu masukkan kolom itu untuk dikumpulkan di sekolah, ya. Ingat, dikumpulkan di sekolah. Kalau di sana ada siswa 1 2 3 itu ganti saja ya. Diganti nanti saudara, misalnya bapak, ibu, kakak, adik. Tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu? Dan kedua ini dijawab ya, nanti dikumpulkan di sekolah, saya tunggu. Tidak mengumpulkan ya terserah, karena ini kita pembelajaran jauh. Kalau tidak mengumpulkan berarti nanti nilainya juga tidak ada. Jadi itu sedikit tentang keterangan dari Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti buka bab 3 di buku paket. Demikian ya, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar jarak jauh walaupun tidak ketemu. Ingat, jangan kemana-mana. Kalau kemana pakai masker itu. Terima kasih. Salam. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran interaktif jarak jauh. Jadi dalam bab ini saya akan menyampaikan materi pewarisan sifat, yang mana di sana adalah setiap makhluk hidup akan menghasilkan keturunan. Kemarin sudah kita pelajari, yang mana di sana pewarisan sifat itu akan terbawa oleh keturunannya ketika kita melihat suatu makhluk hidup menghasilkan keturunannya. Kita amati gambar berikut. Materi di sini nanti sesuai di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut, yang mana kita sebagian besar adalah umat muslim. Di situ sudah diperintahkan bahwasanya setiap makhluk hidup akan mewarisi sifat-sifat dari induknya. Di dalam surat Al-Aqaf ayat 15 sebagai berikut. Nah, tadi dasarnya adalah memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Terkompeten adalah mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk dari anak gambar yang mirip. Berarti di situ adalah ada kesamaan gen. Nah, indikator di sini pertama adalah mendeskripsikan materi genetika yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu disebut gen atau kromosom. Terus membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediate. Terus hukum penurunan sifat yang disampaikan atau ditemukan pertama kali adalah oleh Mendel. Berikutnya adalah materi pertama yang perlu kita perhatikan adalah peta konsep sebagai berikut. Perhatikan. Nah, ini. Tuh, perhatikan peta konsep berikut. Terus di sana ada kata kunci. Kata kunci yang harus dipahami dalam pewarisan sifat di sana adalah tentang gen, kromosom, gamet, sifat dominan, sifat resesif, monohibrid, hibrid, intermediate, genotip, dan fenotip. Nah, pewarisan sifat, faktor penentu pewarisan sifat di situ adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas, atau istilahnya cabang yang mempelajari khusus tentang ilmu keturunan yang disebut dengan genetika. Itu. Terus berikutnya, pengertian berikutnya, gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom.
gen terletak di dalam kromosom. Lah kromosom itu sendiri terletak di dalam inti sel. Secara tidak langsung di sana pembawa sifat keturunan itu gen jadi urutannya adalah sel, yaitu pada inti selnya. Terus kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu disebut kromosom homolog. Nah, gambarnya perhatikan seperti ini. Nah, letaknya gimana? Perhatikan strukturnya. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kamu perhatikan ya. Kepala disebut sentromer dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, perhatikan gambar ini, bagiannya itu seperti itu ya. Tuh. Terus berikutnya, bentuk-bentuk itu macam-macam. Kalau ada kromosom yang sama itu disebut metasentrik, terus ada subsentrik itu besar kecilnya tidak sama, akrosentrik lebih kecil lagi. Kalau tidak punya sisian itu namanya telosentrik gitu. Tipe kromosom pada dasarnya pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pada kromosom tubuh disebut autosom, sedangkan yang kromosom artinya adalah pada tubuh kromosom kelamin disebut juga gonosom, yaitu artinya adalah kromosom yang menyusun organ kelamin. Biasanya di situ adalah sepasang. Nah, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda. Ada dua macam bentuknya. Ada yang namanya sel kelamin pada laki-laki itu yaitu kromosom X, dan penentunya lagi yang satu adalah kromosom Y. Pada wanita kromosomnya itu adalah XX, sedangkan pada pria adalah XY. Nah, jumlah kromosom inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N saja, tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia contohnya adalah hanya berjumlah 46, yang mana 46 itu terdiri dari 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya atau sperma dan ovumnya itu ada 23 kromosom. Sehingga nanti kalau sperma 23, ovum 23, bila bertemu akan menjadi 46. Dalam pembelahan kemarin juga kalian sudah memahami pembentukan gamet ya. Terus istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang perlu kita perhatikan anak-anak. Jadi yang pertama di sana adalah dalam pewarisan sifat itu yang perlu diketahui adalah ada istilah parental. Parental itu induk, bapak, ibu. Sedangkan filial itu keturunan. Kalau dalam bahasanya mudah dibuat ya. Kalau F simbolnya itu F itu adalah anak, F2 itu adalah cucu. Nah, sedangkan genotip itu adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, masih di dalam gen. Sedangkan fenotip itu nanti adalah sifat-sifat yang nampak dari luar. Oh, misalnya rambutnya keriting. Oh, misalnya daun telinganya cekong. Terus misalnya hidung mancung, itu termasuk fenotip. Terus kalau pada tumbuhan misalnya buah besar, buah kecil, batang tinggi, itu termasuk fenotip. Nah, itu nanti masih lagi gamet. Istilah dalam pewarisan sifat ada gamet itu sama saja sel kelamin anak-anak. Kalau sel kelamin itu ya kalau pada manusia ya sel sperma, itu sel gamet jantan, sedangkan sel telur itu adalah sel gamet betina.
Terus sifat dominan itu artinya adalah sifat yang dapat menutup sifat yang lain. Berarti di sana punya simbol huruf besar. Misalnya A besar, A kecil, berarti sifat A besar itu nanti menutupi sifat A kecil. Sifat resesif itu berarti sifat yang tertutup jika ada sifat yang dominan. Berarti di situ tadi sudah saya katakan, misalnya nanti simbolnya adalah huruf kecil. Lah sekali lagi anak-anak, gen itu nanti disimbolkan dua atau sepasang. Terus ada sifat intermediate. Sifat intermediate itu sifat akan timbul sifat baru jika dia ketemu pasangannya. Misalnya C besar itu misalnya warna coklat. Sedangkan P besar itu putih, sedangkan H itu hitam, misalnya H besar hitam. Tapi nanti kalau di sana ketemu P itu kok intermediate putih, ketemu H itu hitam, kok sifat putih intermediate terhadap hitam, itu nanti kalau P dengan H tidak menjadi putih atau hitam, tetapi campuran sehingga menjadi abu-abu. Terus heterozigot itu pas homosigot itu homo itu sama sigot itu simbolnya ya. Jadi kalau gen itu ada homosigot berarti pasangannya sama A besar, B besar, A kecil itu. Sedangkan yang heterozigot pasangan gennya tidak sama. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil itu. Terus ada istilah alel. Alel itu adalah anggota dari sepasang gen. Jadi gen itu nanti untuk bunga warna merah misalnya adalah R besar, sedangkan R kecil itu nanti adalah gen untuk misalnya warna putih. R besar dan R kecil adalah satu sama lain merupakan alel atau pasangannya. Nah ini perhatikan anak-anak, gambar ini nanti tugasnya lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu, mulai yang pertama itu A mata, B perhatikan bulu mata, C bentuk rambut, D hidungnya, E ini telinganya ini ya lekuk enggak, dan F itu nanti lekuk atau tidak. Nah itu nanti hasilnya kamu masukkan kolom itu untuk dikumpulkan di sekolah ya. Ingat, dikumpulkan di sekolah. Kalau di sana ada siswa 1, 2, 3 itu ganti saja ya. Diganti nanti saudara, misalnya bapak, ibu, kakak, adik. Tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu? Dan kedua ini dijawab ya, nanti dikumpulkan di sekolah, saya tunggu. Tidak mengumpulkan ya terserah, karena ini kita pembelajaran jauh. Kalau tidak mengumpulkan berarti nanti nilainya juga tidak ada. Jadi itu sedikit tentang keterangan dari Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti buka bab 3 di buku paket. Demikian ya, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar jarak jauh walaupun tidak ketemu. Ingat, jangan kemana-mana. Kalau kemana pakai masker itu. Terima kasih. Salam.